Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh berkumpul lewat Zoom, kami boleh menatap wajah dari saudara-saudari kami yang biasanya kami bertemu di gereja, tetapi kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa berkumpul kembali di worship night melalui Zoom ini untuk kami bersama-sama menyembah Tuhan. Kami berdoa memohon Tuhan menolong jaringan internet kami masing-masing agar Tuhan memberikan kestabilan supaya kami bisa beribadah bersama. Kami juga berdoa, Tuhan berkati untuk setiap kami, hati kami, supaya kami terarah, tertuju, dan kami sungguh-sungguh di dalam worship night malam hari ini, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati waktu kami ke depan, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pasti banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan hari demi hari. Jikalau kita bisa sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Apalagi Bapak Ibu yang bekerja, Bapak Ibu harus bertemu dengan banyak orang, tetapi hari ini dalam kondisi yang sehat, kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Mari kita pujikan, terima kasih Tuhan. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Tuhan, dari dalam hati kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu sampai hari ini. Dan kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, dan kami sungguh berterima kasih karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan kami ingin memohon anugerah Tuhan sekali lagi untuk kami, agar kami boleh berkenan kepada Tuhan di dalam worship night malam hari ini. Jikalau Tuhan melihat setiap diri kami ada dosa yang membuat hati Tuhan sedih,
Kami berdoa memohon Tuhan mengampuni dosa kesalahan kami. Dan kami berdoa kiranya kami boleh dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami. Kami yang sulit mengampuni, mohon Tuhan memberikan kami hati, supaya kami boleh mempunyai hati seperti Engkau yang mudah mengampuni. Kami yang iri hati, Tuhan tolong supaya kami boleh terlepas dari rasa kedengkian. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang melakukan dosa dari mata kami, pikiran kami, niat hati kami, perbuatan kami yang tidak memuliakan nama-Mu. Kami berdoa mohon Tuhan mengampuni setiap kami. Dengan jujur kami datang ke hadapan-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang melihat setiap diri kami dengan terbuka. Tidak ada suatu pun yang dapat kami sembunyikan dari hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan kesalahan kami. Kami ingin memuliakan nama Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami untuk bisa menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Sungguh pengorbanan Tuhan sempurna di dalam hidup kita, sebab Dia yang sudah mati di atas kayu salib memberikan kita keselamatan. Dan itu sangat berharga buat kita, sebab kita adalah manusia binasa, tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita boleh diselamatkan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku,
kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sudah membebaskan kami dari dosa. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, terutama keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan menempatkan kami di negara ini. Tentu bukan suatu kebetulan, tetapi semua karena rencana Tuhan bagi hidup kami. Dan Tuhan berkati untuk pemerintahan bangsa Indonesia ini, berkati untuk Presiden Jokowi beserta setiap jajarannya, bahkan sampai yang paling rendah. Tuhan juga memberkati supaya mereka yang melakukan tugas tanggung jawab mereka sebagai pemerintah, mereka boleh melakukan dengan hati yang takut akan Tuhan dan boleh berdedikasi untuk warga Indonesia. Tuhan berkati dalam setiap kesehatan mereka, Tuhan berikan mereka hikmat di dalam mengambil keputusan supaya apapun yang diambil itu adalah demi kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk Surabaya. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan sudah memberkati supaya Surabaya boleh dalam PPKM level yang kedua. Kami terus berdoa supaya Tuhan terus memberikan pemulihan pada kondisi COVID yang ada di Surabaya ini, supaya boleh semakin aman dan boleh terus meningkat lagi, dan semakin baik, semakin banyak orang sembuh dan boleh pulih dari COVID-19. Bapak, kami berdoa juga untuk negara lain, untuk Afghanistan. Kami berdoa memohon Tuhan memberikan belas kasihan untuk orang-orang yang ada di sana, anak-anak Tuhan yang di sana. Tuhan memberikan damai sejahtera Tuhan, supaya setiap warga yang ada di Afghanistan boleh diberikan kedamaian hati untuk tinggal di negara tersebut. Tuhan bekerja, Tuhan menolong setiap jeritan hati mereka, Tuhan mendengar, dan Tuhan memberikan sesuatu yang besar buat Afghanistan boleh terjadi di antara mereka. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu terjadi di kota Afghanistan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap pokok doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, malam hari ini kita akan mendengar kesaksian dari CVV yang beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu mengalami naik turun peristiwa di dalam hidupnya. Waktu dan tempat kami persilakan untuk CVV. Ya, salam, selamat malam. Udah lama nggak ketemu ya. Ya sebenarnya sih mau cerita kayak sharing pengalaman keluarga kami gitu. Bulan 7 kemarin itu menurut kami itu, maksudnya keluarga kami itu bulan yang berat gitu ya, karena bisa dibilang dari pegawai, pertama pegawainya kita ada beberapa orang yang kena COVID awalnya gitu. Nah terus setelah itu seminggu lebih kemudian lah, sekitar 9-10 harian, mbak di rumah yang terutama dia yang megang anak-anak itu, kebanyakan yang megang anak-anak itu yang juga kena positif gitu loh. Nah kita itu nggak ngerti dia tuh kena dari mana gitu kan awalnya. Nah terus setelah itu nggak berapa lama dari mbaknya yang kena ini, sekitar seminggu kurang lah, 4-5 hari itu, ya sekitar 4 hari setelah dari positif mbak yang kena ini, mertua saya, papa lebih tepatnya, papa mertuaku itu mulai batuk gitu loh, batuknya itu awalnya kayak batuk berdahak gitu loh, kayak batuk berdahak, tapi batuk berdahaknya yang kayak gimana ya jelasinnya, yang kayak parah sekali, yang nggak bisa keluar dahaknya gitu loh. Nah terus habis itu tapi kita tuh nggak kepikiran kalau papa itu kena COVID gitu loh. Kita nggak kepikiran sama sekali karena papa itu semenjak dia stroke 11-12 tahun yang lalu itu sudah jarang kemana-mana. Nah terutama setelah kena COVID pun, jadi dari awal kena COVID itu papa nggak keluar rumah sama sekali, 100% papa itu di rumah gitu loh. Apalagi karena kita kan takut papa keluar juga gitu. Nah, terus setelah itu, tapi kita sama sekali nggak kepikiran, oh
ini kena COVID gitu loh. Kita nggak kepikiran gitu loh. Nah, terus setelah itu nggak berapa lama Papa kena COVID, batuknya nggak sembuh-sembuh. 3 harian setelah Papa batuk, akhirnya Mama mutusin coba deh kita swab Papa gitu. Coba kita swab Papa, kok rasanya kok batuknya Papa nih nggak sembuh-sembuh, malah Papa itu jadi lemes, terus Papa juga nggak ada nafsu makan gitu loh, kayak pokoknya nggak mau makan lah gitu loh. Nah akhirnya singkat cerita kita swab, panggil dokter ke rumah untuk swab. Nah kenapa swabnya Papa itu kan hari Kamis, Papa swab tuh Kamis pagi. Nah tapi karena waktu itu bulan 7 tuh banyak sekali ya yang swab antigen apa segala macam, jadi swabnya hasil labnya Papa itu baru bisa keluar hari Sabtu sore. Nah tapi kita tuh 100% yakin kalau Papa itu enggak negatif pasti gitu loh. Kita maksudnya PCR Papa itu cuman sekedar ya ingin tahu aja gitu loh. Nah, tapi kita tuh 100% tuh yakin Papa nih enggak mungkin lah kena gitu loh. Mau kena dari mana gitu loh. Papa keluar rumah ya enggak pernah. Tamu datang ke rumah ya juga enggak pernah kayak gitu. Nah, terus ya sudah terus waktu Sabtu sore keluar hasil itu kita semua tuh kaget gitu. Ternyata hasilnya tuh Papa tuh positif. Nah, kita sampai bingung. Aku tuh ngomong sama suamiku, Papa ini kena dari mana sih kok bisa sih gitu. Nah, terus Koko tuh ngomong, yo BE dari Mbak yang kena gitu. Soalnya ya siapa lagi gitu loh. Terus soalnya memang sebelum Mbak dapat tempat isoman, dia tuh sempat setelah positif maksudnya saya, dia tuh tempat 2 hari itu masih di rumah, tinggal di rumah gitu loh. Soalnya kan kita juga nggak mungkin kan, maksudnya Mbak positif langsung kita mau buang, dia mau buang kemana juga, kita kan nggak tahu gitu loh. Jadi kita tuh sempat, sewaktu kita cari tempat isoman untuk si Mbak, dia itu tinggal di kamarnya, tetap di kamarnya gitu. Ya mungkin dari sana lah, tapi kita nggak tahu juga kan secara pasti dari mana gitu. Nah terus akhirnya kita itu Papa positif, kita akhirnya dikasih obat, vitamin apa semua kita coba cari gitu loh. Coba cari ya waktu itu juga agak kesusahan ya, kita nyari obat, kita nyari vitaminnya Papa tuh kesusahan karena di mana-mana tuh ada 2 macam satu obat, satu untuk meningkatkan imun, itu yang kosong di mana-mana sampai kita itu kirim dari Banyuwangi gitu loh. Kirim dari Banyuwangi, ada kerabat di Banyuwangi yang punya apotek, dia yang mengirimkan dari sana gitu. Nah, terus singkat cerita, Papa ini kita tuh juga bergumul mau masukin Papa ke rumah sakit enggak ya? Karena Papa ini dari hari Kamis, berarti Jumat lah hitungannya, dia tuh sudah enggak bisa makan gitu loh. Jadi Papa tuh setiap dikasih makan pasti maksudnya makanan kasar kayak bubur, nasi kayak gitu, dia pasti muntah gitu. Pasti muntah. Jadi dia cuma bisa masuk tuh cairan. Jadi kayak susu, jus kayak gitu dia bisa masuk. Nah, kita juga terus obat-obatan COVID yang dikasih pun itu mungkin yang bagi kerabat, maksudnya yang jemaat atau yang sudah pernah kena positif atau kerabatnya positif tuh tahu begitu banyak sekali yang harus diminum kan. Nah itu Papa itu muntah gitu loh, juga minum obatnya juga muntah gitu. Nah kita tuh bingung, kita tuh bergumul mau masukin nggak ya Papa ini ke rumah sakit, itu mau masukin nggak gitu loh. Nah akhirnya pertama saya tuh mikir gimana Papa ini harus masuk rumah sakit karena dia kan nggak bisa makan, jadi gimana tenaganya tuh saya pikir ya mungkin diinfus atau gimana gitu loh. Dan lagian kan kita juga takut ya kalau misalnya Papa tetap di rumah, pertama kita nggak tahu cara menangani, yang kedua kita takut orang rumah juga ketularan gitu loh. Soalnya waktu tahu Papa positif itu saya sama anak-anak sama suami itu kita langsung ngungsi gitu loh. Nah terus singkat cerita, nyari rumah sakit pun tuh susah sekali, sampai
Papa tuh pertama kita bawa keliling Surabaya, keliling rumah sakit di Surabaya itu, gitu. Soalnya kita telepon rumah sakit itu pasti ngomongnya penuh. Kalau nggak penuh tuh pasti ngomong nggak diangkat, gitu. Nah, terus berdasarkan beberapa saran dari temen, dia bilang, nggak bisa, kamu harus bawa pasiennya itu. Ya, kamu harus keliling satu-satu rumah sakit untuk ke UGD-nya dia, dia bilang gitu. Jadi siapa yang mau nerima ya wes untung-untungan gitu. Ya sudah mau nggak mau kita akhirnya waktu itu bawa Papa muter di mobil gitu loh. Maksudnya Papa ikut gitu. Resiko juga kan gitu maksudnya waktu itu. Nah tapi ya itu nggak diterima. Kayak kita tuh waktu itu Koko tuh bawa Papa itu ada sekitar mendatangin 4-5 rumah sakit lah gitu loh. Nah, mereka lihat kondisinya Papa, mereka lihat, nggak apa-apa, ini masih bisa, ya pokoknya kasarannya mereka tuh ngomong, nggak apa-apa, ini masih bisa kok, gitu loh, nggak yang kritis-kritis amat, gitu. Ya sudah, akhirnya nggak diterima kan, gitu. Akhirnya pulang lagi. Nah, terus akhirnya waktu itu hari Minggu. Nah, kenapa setelah itu Senin sama Selasanya itu, Seninnya itu Papa bisa sedikit makan, tapi makannya tuh ya bubur yang di blender gitu kayak bayi, makanan bayi gitu loh. Tapi itu pun cuma berapa suap aja gitu. Nah, makanya setelah itu kan mikir, oh ya wes mendingan gitu loh. Apalagi saturasinya Papa tuh kita tuh ukur itu Papa 90, pokoknya paling rendah tuh 90 gitu loh. Nah, jadi kita semua mikir, oh ya wes lah, kalau gitu ya wes di rumah aja. Yang penting anak-anak ini yang pergi, maksudnya ngungsi dulu gitu. Nah, sudah akhirnya, tapi kenapa Selasa itu temennya Mama nyaranin kalau orang kena COVID itu harus periksa darah gitu loh, periksa lab darah, tes darah gitu. Apalah istilahnya, pokoknya ngomong harus tes darah gitu. Nah akhirnya Papa tes darah itu hari Selasa siang sore lah Papa tes darah, terus hasilnya itu baru keluar Jumat sore hasil tesnya itu. Nah singkat cerita Jumat keluar hasilnya itu dokter lab itu cuman ngomong waktu kirim lewat WA hasilnya itu cuman ngomong ke Mama gini, ini harus segera masuk ke rumah sakit karena hasil tesnya sangat jelek gitu. Nah, kita kan bingung, tes jeleknya yang di mana? Kita kan nggak ngerti soal kayak gitu ya. Nah akhirnya kita kirim ke salah satu dokter yang nangani Papa. Nah dokter itu kaget gitu loh ngelihat hasil tesnya Papa. Loh ini Papamu nih sesak napas atau dia kesulitan bernafas lah gitu, dia tanya. Enggak nafas biasa, saturasinya tiap hari kita ukur itu juga sekitar ya itu paling rendah 90 gitu loh. Selain itu enggak pernah turun di bawah 90 tuh enggak pernah gitu. Nah, setelah soalnya ini kok ini kamu harus segera masuk rumah sakit gitu katanya. Karena IL6-nya itu yang maksudnya berhubungan dengan paru-paru itu Papamu nih tinggi sekali. Kalau normalnya itu mungkin sekitar 7 atau 8 ya, saya lupa. Papa mertua saya itu sudah 98. Nah, jadi dia tuh bilang ini Papamu nih pasti sudah kena paru-parunya, paru-parunya sudah kena radang, pneumonia kayak gitu dia ngomong. Nah, ini harus segera masuk rumah sakit, nggak bisa, wes kamu isoman di rumah itu wes nggak bisa. Kamu ini harus isoman di rumah sakit. Nah, kita tuh bingung gitu. Kita mau cari rumah sakit kemana? Soalnya kan berita-berita juga di radio di mana tuh selalu ngomong rumah sakit penuh apa segala macam. Nah, kita bingung gimana ya. Terus waktu itu saya kepikiran salah satu dokter. Saya coba hubungin kenalan dokter, ya lebih tepatnya dokternya anak-anak gitu loh. Tapi dia praktek di salah satu rumah sakit di Surabaya. Ya mau nggak mau saya hubungin gitu loh. Ya saya ngomong minta tolong dok, apa di rumah sakitnya dokter ada kamar
untuk papa, tak gituin. Soalnya ini mertua saya kena segala, ya tak ceritai terus juga hasil tes labnya papa itu juga tak kirimin ke dia gitu loh. Nah untungnya dokter nih ya puji Tuhan gitu ya, dia mau bantu cariin kamar gitu loh, cariin kamar. Nah waktu itu saya tuh dia tuh cuma ngomong gini, saya nggak janji bisa dapat papamu bisa masuk malam ini ya gitu loh. Soalnya ini kamar pun di sini setahu saya itu juga penuh. Nah kalau saran saya tetap akan bantu kamu nyariin, tapi kamu juga kalau bisa kamu muterin aja Surabaya, cari rumah sakit gitu loh. Kalau enggak di Surabaya paling enggak di Sidoarjo sampai Sidoarjo, karena setahu saya Sidoarjo itu ada beberapa rumah sakit yang kamarnya kosong gitu. Nah saya tuh cuman waktu itu saya tuh cuman bukan doa ya, saya tuh cuman batin kayak gini, ya Tuhan tolong papa, saya bilang, karena saya tuh tahu kalau misalnya ada apa-apa sama papa itu kita tuh pasti akan nyesel banget kalau kita tuh nggak berusaha semampu kita gitu loh. Paling nggak tolong papa Tuhan agar papa itu bisa dapat rumah sakit, bisa ditangani oleh tenaga ahli. Cuman gitu toh. Terus gak lama dia itu WA, dia bilang, ini bisa kok dapat kamar, ini ada kamar, tapi bukan kamar pribadi ya, kamarnya kamar barengan gitu loh. Nah terus akhirnya tak bilang, ya wis dok, nggak apa-apa, tak ambil ya kamarnya, tak ambil gitu. Nah ya wis, ya sudah. Akhirnya sama mama, Koko sama mama itu ke rumah sakit sama papa. Nah waktu itu pun pergumulan lagi tuh dapat ambulans itu susah sekali, sangat susah kita tuh dapat ambulans gitu loh. Kita telepon beberapa 112 waktu itu. Dia bilang maksudnya enggak bisa bantu gitu loh, karena ambulansnya mereka pun penuh gitu loh. Nah terus kita tuh bingung, ya ampun Tuhan, ya apa ya, nyari ambulans di mana gitu. Nah terus untungnya waktu itu sama temennya mama ditolong gitu loh, dikasih tahu ada ambulans berbayar memang, tapi kita pikir sudah apa-apa lah gitu. Nah akhirnya sudah, singkat cerita papa masuk rumah sakit. Nah waktu itu papa masuk rumah sakit pun kita itu juga nyesakno gitu loh. Sebenarnya pertimbangannya kita nggak mau masukin papa mertua saya ke rumah sakit itu karena papanya saya ini kan papa mertua tuh stroke. Dia tuh nggak bisa bicara, dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa pakai handphone. Nah, jadi intinya kalau kita mau masukin papa ke rumah sakit itu, papa tuh benar-benar sendiri. Dia kan, maksudnya dia nggak bisa kayak video call atau WA atau apa kayak gitu, juga dia juga susah ngomong, dia sakit apa, perlu apa, dia tuh juga susah gitu loh. Nah, jadi waktu itu kita tuh makanya itu salah satu pertimbangannya kita juga maju mundur mau masukin papa ke rumah sakit gitu loh. Nah, benar ternyata waktu itu Jumat papa dijemput ambulans itu Jumat jam 9 masuk rumah sakit masuk rumah sakit ngurus admin segala macam itu jam 11-an lah, jam 12-an. Nah, setelah itu papa langsung dibawa untuk foto paru karena kan yang bermasalah parunya papa waktu itu. Nah, ternyata benar hanya dalam waktu seminggu dari papa positif itu paru-parunya papa itu sudah 60% itu sudah putih, sudah kena gitu, sudah kena gitu loh. Nah, makanya tapi kita tuh heran, sungguh kita tuh heran ya, maksudnya papa ini selama di rumah sama sekali nggak pernah sesak. Sampai suster pun waktu papa masuk rumah sakit itu suster tuh sampai heran loh, ini nggak pernah pakai oksigen ya di rumah gitu loh, nggak pernah sesak, nggak pernah kesulitan bernapas.
Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali itu enggak. Kita memang dipinjam ada oksigen di rumah, tapi kita enggak pernah pakai. Gitu loh. Soalnya enggak pernah sesek napas. Cuman sekali kita pakai sore, Jumat sore. Pas papa itu agak sesek, tapi itu pun cuma sekitar 15 menitan kita pakai itu. Setelah itu saturasinya papa tuh naik lagi, jadi 92, 93. Ya. Terus habis itu sudah papa masuk rumah sakit, kita sudah nggak bisa ketemu papa. Mama minta tolong sama perawat jaga untuk misalnya untuk foto papa atau video papa, ya mungkin karena kebijaksanaan juga, maksudnya aturan di sana juga nggak bisa gitu. Jadi kita sama sekali nggak melihat papa, sama sekali nggak bisa. Akhirnya papa masuk Jumat malam, kita tiap hari sebenarnya. Ya, maaf ya tadi koneksi internetnya jelek. Nah, setelah itu kita dihubungi hari Kamis jam 7 kurang lah. Nah, kita dihubungi itu sama suster ICU. Ternyata papa ini dari hari Rabu itu sudah masuk ICU karena dibilang papa ini saturasinya terus turun gitu. Papa sudah dikasih pertolongan, maksudnya selama di UGD, maksudnya di ruang isolasi, dikasih pakai oksigen segala macam itu nggak bisa gitu. Jadi mau nggak mau, akhirnya papa harus masuk ruang ICU. Dan kita keluarga diminta mempersiapkan diri karena walaupun papa sudah dipakai oksigen, intinya sudah alat-alat medis gitu, saturasi papa terus turun dan dokter itu ngomong ya kita harus ya prepare gitu loh, persiapan kita gitu loh. Kalau misalnya sewaktu-waktu papa harus ya pergi gitu loh. Nah, akhirnya waktu itu ya agak syok sih, soalnya kita mikir loh, selama ini kita mikir waktu kita terus diupdate sama rumah sakit, kita diupdate sama suster ataupun dokter jaga itu, mereka ngomong ya memang saturasinya bapak naik turun tapi tidak apa-apa gitu. Nah, tapi kenapa ternyata ya mungkin harus jalani gitu loh. Jadi kita tuh agak shock gitu, keluarga kita agak juga shock. Nah, terus juga waktu itu sebenarnya aku sama anak-anak sama suami itu mau siap-siap untuk berangkat ke Lombok gitu loh. Waktu itu malam itu kita memang mau berangkat, jadi itu memang jam 11 malam atau jam 12 malam kita tuh sudah prepare mau berangkat untuk ke Lombok gitu loh. Semua mau naik mobil juga, memang mau naik mobil gitu loh. Kita sudah PCR, kita sudah ya pokoknya tinggal berangkat lah gitu loh. Akhirnya karena tahu kabar kayak gitu, akhirnya ya kita batal, kita bilang wis tak usah, kita di sini aja. Nah, terus benar masuk hari Jumat jam 2:30, ya sekitar jam 2 lebih lah, jam 2:30, jam 2:30 ditelepon lagi sama rumah sakit, kita ditelepon lagi, disuruh segera ke sana gitu loh, karena papa ya wis kelihatannya wis tak bisa kayak gitu. Ya sudah, jadi papa akhirnya suami sama mama mertua akhirnya cepat-cepat ke rumah sakit waktu itu. Nah, akhirnya sampai rumah sakit, baru sampai parkiran rumah sakit ditelepon lagi, ternyata papa itu sudah pergi gitu loh, sudah tak ada. Nah, tapi kita jadi sampai rumah sakit itu mungkin sekitar 3:30, terus akhirnya suami sama mama mertua ngurus-ngurus admin segala macam, surat-surat segala macam. Jam 5 itu papa sudah siap, maksudnya dalam arti sudah
di dalam peti gitu loh. Maksudnya di dalam peti kita tinggal sudah siap berangkat untuk ke Keputih gitu. Terus jadi akhirnya ya ke Keputih jam 6 itu sudah selesai semua. Selesai pemakamannya Papa, selesai lah semuanya gitu loh. Jadi cepat sekali gitu loh. Jadi cuman yang buat kita sedih, kita ngenes, kita nangis itu di saat-saat terakhirnya Papa itu dia nggak didampingi. Jadi kasarannya saya sama anak-anak itu 2 minggu sebelum Papa masuk rumah sakit itu 2 minggu lebih itu terakhir kita ketemu Papa. Mama sama Koko sama suami maksud saya malam mereka ngantar Papa ke rumah sakit itu terakhir kali ketemu Papa gitu. Setelah itu Papa ngapain di rumah sakit, Papa terima pengobatan seperti apa, Papa kondisinya seperti apa, itu kita nggak tahu. Sama sekali kita nggak tahu. Kita minta tolong misalnya ya kita tanya apa bisa kita foto, maksudnya kondisinya apa bisa difoto, bisa kita video call kayak gitu tuh sama sekali nggak boleh gitu loh. Karena ya saya bukan menyalahkan ya, itu kan tiap-tiap ada aturannya tenaga medis kan, mereka apalagi ini juga penyakit yang gawat gitu loh. Nah tapi ya itu saya tuh makanya sampai yang buat ngenes tuh itu gitu loh. Saat-saat terakhirnya Papa itu dia sendirian bener-bener sendirian. Waktu itu akhirnya pas Kemis jam 7 itu kita dikasih tahu Papa kita harus persiapan misalnya kalau Papa harus dipanggil. Saya tuh sampai saking kita tuh sedihnya itu saya sampai telepon dokter yang nolong kita masukin Papa ke rumah sakit itu, saya telepon, saya minta tolong dok, bisa nggak ya kita lihat, maksudnya boleh nggak sih kita foto, kita dapat fotonya Papa gitu loh. Kita paling nggak kita tuh pengen tahu kondisinya Papa tuh sekarang separah apa gitu. Dokternya itu pun nggak bisa gitu loh. Karena memang kan itu penyakit mematikan ya, COVID ya. Gitu. Jadi dia pun memang nggak boleh aturan. Jadi Papa tuh cuma difoto lewat CCTV. CCTV itu yang dikasih foto ke kita. Jadi ya ampun, saya tuh langsung saya nangis ngeliat CCTV-nya, fotonya itu. Jadi ruang ICU tuh sendirian, Papa tuh dipasangi kiri kanan tuh monitor semua, saya nggak tahu monitor apa aja. Papa tuh sendirian di ruangan itu kan, kalau CCTV difoto dari jauh ya jadinya ya. Jadi tuh saya tuh bisa lihat, kita tuh bisa lihat itu ruangan tuh Papa benar-benar sendirian. Itu ya ampun Tuhan, kok gini ya, maksudnya kok ngesakno gitu loh, maksudnya Papa aku ini bukan orang jahat Tuhan, tapi kok kayak gini sih di saat-saat terakhir ya Papa, kita keluarga, istri, anak, menantu, nggak bisa sama sekali ketemu dia nggak bisa sampai gerejanya Mama. Waktu dikasih tahu itu pendeta gerejanya Mama itu telepon Mama, Bu, boleh nggak ya kalau kita voice call Pak Frans, kita voice call, kita mau doain Pak Frans ya, biar maksudnya kalau misalnya memang harus jalan ya dipermudah gitu loh, maksudnya didoakan untuk terakhir gitu. Itu juga nggak boleh, dia nggak kasih gitu peraturannya nggak boleh gitu. Sampai ngesakno ya sampai gitu nih gitu loh, sampai mikir ya ampun Tuhan, ini penyakit yang benar-benar jahat sekali, benar-benar kita itu wes kena gini itu ya kasarannya mau mati aja itu nggak bisa, kita nggak bisa ketemu keluarga, kita nggak bisa ketemu orang-orang yang kita sayang, itu nggak bisa gitu.
Kalau misalnya, apalagi papa itu takut sekali sama dokter dan rumah sakit. Jadi kalau dibilang Koko tuh kalau ngomong itu setelah papa pergi itu Koko tuh ngomong sebenarnya jujur aku nih wis tahu kok kalau misalnya papa itu misalnya BI nggak bisa lewat gitu, maksudnya nggak bisa sembuh karena papa ini pertama wis parah, yang kedua dia tuh orangnya takut sama rumah sakit, disuruh ngadepi sakitnya tuh sendirian gitu loh, nggak bisa ditemenin, nggak ada yang nguatin, nggak ada yang nggak ada yang semangatin dia nggak bisa lihat orang-orang yang dia sayang kayak gitu tuh nggak bisa. Jadi aku tuh tahu pasti papa itu nggak mentalnya tuh wis drop duluan gitu loh. Padahal kan kalau sakit COVID ini kita harus imun kita yang harus kita sembuhkan gitu, yang harus kita tingkatkan itu di imun gitu. Tapi ya apa gitu loh, imun gimana mau meningkat gitu loh. Kalau makan naik papa ya nggak bisa, terus ketemu keluarga nggak bisa, didampingi nggak bisa, mana masuk rumah sakit diinfus yang dia takut lagi gitu loh. Nah jadi Koko tuh pikiran nih, Koko tuh misalnya kita doa tiap malam bareng-bareng itu, Koko tuh cuma minta sama Tuhan, misalnya memang papa harus pergi, Tuhan tolong jangan sampai buat papa tambah sakit gitu toh, itu toh gitu loh. Koko tuh doa nih waktu itu. Nah tapi ya wes gitu. Jadi aku tuh sampai kita tuh sekarang itu sampai kena kejadian papa itu rasanya tuh tambah parno gitu, tambah takut karena mungkin wis ngalami sendiri ya, maksudnya keluarga sudah kena gitu loh sampai meninggal gitu kan, apalagi setelah papa positif iparku tuh ternyata juga positif gitu loh, kena gitu loh. Nah akhirnya kita tuh tambah parno gitu, semua sekarang serba takut, anak-anak ini tambah dari itu rasanya tuh kayak mikir ada ketakutan, tambah ketakutan tersendiri gitu, terutama mungkin sama mama mertua ya, mama mertua dari papa kena itu tambah takut untuk keluar gitu. Nah tapi aku sama Koko mikirnya positif, maksudnya ngambil sisi positifnya gitu ya. Kita nih bersyukur paling enggak di saat-saat papa mungkin terakhirnya dia, papa tuh ditangani dengan baik gitu loh. Karena kita mikir gini, kalau misalnya pun papa tetap di rumah dengan kondisinya, kita maksa papa tetap di rumah gitu ya, kita ngurus sendiri gitu, itu pasti susah ya, apa-apa tuh susah gitu. Apalagi pernah dari sharingnya saya dengar di radio, terus saya dengar juga temen yang ada kenalan dan temen gitu yang juga kerabat atau keluarga atau kenalan mereka yang meninggal di rumah, itu susah sekali untuk dapat penanganan pasien COVID yang meninggal gitu loh. Nah, jadi maksudnya paling enggak gitu ada sisi positifnya, papa di saat-saat terakhirnya papa tuh dia ditangani dengan baik, papa bisa dapat dirawat di rumah sakit, papa juga dipermudah jalannya, maksudnya saya dari kita tuh keluarga sama sekali enggak ngurus apa-apa untuk papa gitu loh. Pemakaman papa semua dipersiapkan sama rumah sakit kayak gitu loh, sampai tempat di Putih pun itu dipermudah semuanya gitu loh. Jadi saya sama Koko ngambil sisi positifnya di sana. Terus yang kedua, sisi positifnya lagi, kita tuh berterima kasih sangat sekali sama Tuhan. Karena waktu papa sakit itu mama mertua yang ngerawat awal-awal. Waktu kita nggak tahu papa tuh COVID gitu loh. Papa muntah ya dibersihin sama mama. Papa buang kotoran
diranjang apa segala macam, mama yang bersihin, mama yang ngepel, papa diseka ya sama mama, disuapin sama mama, semuanya sama mama. Nah, puji Tuhannya berkat Tuhan lah, menurut saya ya. Kalau orang-orang mungkin ngomong, itu karena imunnya aja yang bagus. Tapi menurut saya tuh, ini semua karena karunia Tuhan. Mama mertua tuh negatif. 3 kali tes, 3 kali negatif. Malah iparnya saya yang nggak ada hubungan sama papa, mesti nggak kontak sama papa, itu dia yang positif. Tapi untungnya puji Tuhan dia juga OTG gitu loh. Cuman hilang indera penciuman aja gitu. Nah, makanya kita tuh sampai saya sama Koko tuh ngomong, puji Tuhan banget mama nih, nggak apa-apa gitu loh. Karena kalau misalnya jelek-jeleknya mama juga positif, kan mama juga usianya sudah lanjut gitu loh. Mama usianya juga, kita kan juga tambah takut gitu loh kalau misalnya mama juga kena gitu. Nah, makanya saya tuh sampai ngomong sama Koko kayak gini, ya ampun, tolonglah, cukup, maksudnya cukup Tuhan, tolong cukup. Bulan 7 ini benar-benar lelah sekali, maksudnya bagi kita gitu loh, secara fisik, secara emosi, secara mental, itu capek sekali kayak gitu. Sampai kita tuh mikir, ya apa ya, kalau kita, maksudnya kalau sekarang saya sama Koko baru kemarin malam itu. Mari kita berdoa untuk keluarga Bu Kristi. Hari Senin kemarin Pak Cim David telah dipanggil Tuhan. Kita berdoa untuk Bu Kristi, 2 orang anaknya dan mantu, agar diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan, kami memohon kekuatan Tuhan berikan kepada keluarga Bu Kristi. Kami memohon belas kasihan Tuhan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan di dalam menjalani hari-hari ke depan. Tuhan tolong hibur Bu Kristi dan keluarga yang sedang berduka saat ini. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah Tuhan sampai hari ini untuk mereka, kekuatan Tuhan memberkati. Untuk besok akan ada penghiburan dan pemakaman hari Jumat, kami juga berdoa supaya Tuhan juga memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk Oma dari Velia, yaitu singer KU yang terpapar COVID-19. Kita puji Tuhan, Oma Velia sudah membaik kondisinya, dan dokter mengatakan bahwa virusnya sudah berkurang. Gejala saat ini masih batuk sedikit dan kaki masih lemas. Dalam 3 hari depan, apabila gejalanya sudah hilang, sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Kita berdoa untuk pemulihan Oma Velia dari COVID-19 supaya segera tuntas. Kita berdoa juga untuk check up yang akan dilakukan setelah sembuh karena paru-paru Oma Velia ada air. Mari kita berdoa bagi Oma Velia. Bapa di dalam surga, kami berdoa bersama untuk Oma Velia yang sedang di dalam masa karantina positif COVID-19. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan pemulihan. Untuk saat ini kondisinya sudah lebih baik, tapi kami terus berdoa supaya Tuhan pulihkan secara total. Kami juga berdoa untuk nanti akan dilakukan check up setelah sembuh. Mohon Tuhan memberikan hasil yang baik juga. Jika ada paru-paru di air, Tuhan kami mohon pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk Ibu Cynthia Tanuwijaya yang pada tanggal 26 Agustus yang lalu dikaruniai seorang putri bernama Brielle. Kita berdoa untuk Bapak Angga dan Ibu Cynthia. Pertama berdoa untuk kesehatan dan tumbuh kembangnya Brielle. Berdoa juga untuk kelancaran pekerjaan Bapak Angga dan Ibu Cynthia. Dan kita berdoa untuk keluarga kecil mereka. Kita juga berdoa untuk Ibu Cindy Riyadi yang hari ini juga dikaruniai seorang putra bernama Philip. Kita juga bersyukur untuk kebaikan Tuhan, berdoa untuk pemulihan kesehatan Bu Cindy masih di rumah sakit. Kita berdoa juga pertumbuhan baby Philip. Mari kita berdoa untuk kedua ibu-ibu ini.
Bapa di dalam surga, kami datang pada Tuhan bersyukur bersama Ibu Cynthia dan Ibu Cindy yang Tuhan karunia anak untuk mereka. Kami berdoa Tuhan memberkati di dalam anak-anaknya yang akan bertumbuh. Tuhan sertai pertumbuhan dan berikan hati yang takut akan Tuhan kepada Philip maupun kepada Briel. Tuhan berkati dalam pemulihan kedua ibu ini, Ibu Cynthia dan Ibu Cindy, supaya boleh Tuhan pulihkan kesehatan mereka segera. Berkati juga untuk keluarga mereka. Tuhan berkati dalam pekerjaan orang tua mereka. Tuhan berkati untuk apapun yang mereka kerjakan, boleh Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk Ibu AB dan Ibu LR. Ibu AB dan Ibu LR, ibu-ibu ini akan didoakan oleh wanita. Mari kita berdoa untuk Ibu AB yang rindu anak laki-lakinya beribadah online. Kita juga berdoa untuk Ibu LR, doakan agar perjalanan keluar kota di hari Senin nanti lancar karena suami ada pekerjaan di sana. Untuk bapak-bapak, silakan berdoa untuk Bapak Dede. Berdoa bagi pekerjaan yang belum selesai karena ada problem dengan yang dikerjakan. Mari kita membuka suara bersama, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang pada Tuhan berdoa untuk Ibu Ade, untuk kerinduan Ibu Ade yang anak laki-lakinya mau beribadah online, Tuhan berikan haus untuk anak laki-lakinya supaya anaknya boleh diberikan hati yang rindu kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu LR dalam pekerjaan suaminya di luar kota, berkati supaya Ibu LR ini dalam mendampingi suaminya, boleh Tuhan berkati dalam perjalanan keluar kota, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, sehingga boleh berkumpul lagi bersama keluarga di Surabaya ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk anugerah Tuhan buat keluarga yang kami bawa di dalam doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, mari kita berdoa bersama untuk Lauselina. Kita berdoa untuk koko sepupu dari Lauselina yang bernama Jimmy, saat ini ada di RKZ dalam kondisi kritis. 1 minggu lalu menjalani operasi usus buntu, tapi dengan lancar, tetapi saat ini sedang kritis. Kita mendukung di dalam doa untuk sepupu dari Lauselina ini. Kita berdoa agar pemulihan Tuhan berikan buat Bapak Jimmy, agar terlewati dari masa kritis. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk koko sepupu dari Lauselina. Tuhan tolong menjenguk, Tuhan tolong memperhatikan untuk kondisinya saat ini kritis di RKZ. Tuhan berkati, Tuhan memberikan anugerah-Mu sekali lagi untuk Bapak Jimmy boleh melewati masa kritisnya. Tuhan tolong berkati supaya dalam segala kondisi yang saat ini dialami, boleh Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan buat keluarga, Tuhan pakai dokter, suster, Tuhan tolong supaya semuanya ini boleh segera berlalu dan keluarga ini boleh berkumpul lagi seperti setia kala. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Mohon Tuhan memberikan belas kasihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk saudari CM. Saudari CM sedang mengerjakan skripsi tetapi mendadak harus mengganti judul. Sedangkan wajib maju sidang bulan depan. Mari kita berdoa untuk saudari CM ini diberikan hikmat dan kelancaran oleh Tuhan dalam mengerjakan skripsi judul barunya ini. Kita juga berdoa supaya saudari CM diberikan kesehatan di masa-masa mengumpulkan deadline. Mari kita berdoa bersama-sama untuk saudari CM. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan untuk saudari CM sampai hari ini dia boleh berkuliah dan dia mengalami satu masalah yaitu harus mengganti judul di detik-detik terakhir. Tuhan kami berdoa, mohon Tuhan beranugerah buat saudari CM. Tuhan memberikan anugerah-Mu sehingga saudari CM boleh diberikan kekuatan dalam judul barunya ini, dia boleh mengerjakan dengan hikmat Tuhan. Tuhan anugerahkan segala hal yang dibutuhkan untuk saudari CM ini boleh mengerjakan skripsinya dengan pertolongan Tuhan. Bapak kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati saudari CM ini. Tuhan juga berkati untuk
deadline-nya yang akan dikumpulkan di bulan depan. Tuhan berkati supaya saudari CM ini boleh melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan bertanggung jawab. Kami berdoa menyerahkan peran Tuhan dan Tuhan Yesus. Amin. Saudara, ada satu lagi pokok doa. Mari kita berdoa untuk LAI dalam rangka perayaan Hari Doa Alkitab. Di setiap bulan September mengajak kita orang-orang Kristen untuk berdoa bagi pelayanan penerjemahan Alkitab, khususnya Perjanjian Lama dalam bahasa Papua Barat. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati pelayanan LAI dalam penerjemahan Alkitab. Kita juga berdoa untuk tata ibadah dewasa dan pengantar tema khotbah untuk departemen yang digunakan dalam salah satu ibadah di bulan September ini, baik dalam ibadah umum maupun remaja, supaya dihimbau juga adanya kantong persembahan khusus untuk pelayanan tersebut, sehingga Tuhan memberkati pelayanan LAI ini. Mari kita berdoa untuk penerjemahan Alkitab dan untuk tata ibadah dewasa dan pengantar tema khotbah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, untuk LAI yang kami boleh membaca Alkitab setiap hari. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati lembaga ini. Kami berdoa untuk penerjemahan dalam bahasa Papua Barat. Tuhan tolong supaya hal itu boleh terlaksana, boleh berjalan lancar. Tuhan berikan hikmat buat orang-orang yang bergerak di LAI. Kami berdoa juga supaya dalam program LAI untuk menjalankan tata ibadah untuk dewasa dan anak-anak, Tuhan tolong supaya itu boleh terlaksana dan itu boleh menjadi berkat, membawa orang-orang untuk lebih lagi membaca Alkitab dan boleh mencintai Tuhan, firman Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan Tuhan saja. Amin. Kau yaitu mendengar tentang Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Ayub ini kita membaca bagaimana kehidupan Ayub itu begitu saleh, dia begitu baik, disebut sebagai orang yang sangat beriman, bahkan dikatakan oleh Tuhan, dipuji oleh Tuhan, Ayub adalah begitu saleh, tidak ada manusia yang sesaleh Ayub yang hidup pada zaman itu. Tetapi ada satu pertanyaan, kenapa Ayub yang saleh itu mengalami penderitaan? Jadi ketika kita membaca pasal yang pertama dan seterusnya, banyak sekali penderitaan yang dialami oleh Ayub, dan itu datangnya bertubi-tubi, yaitu dalam satu hari harta ternaknya itu habis dirampok oleh orang, kemudian anak-anaknya yang jumlahnya 10 itu juga mati pada satu hari, dan juga kemudian penderitaan Ayub itu berlanjut. Ayub mengalami borok atau mungkin kalau zaman sekarang kita sebut tumor ya, yaitu tumor yang menjalar di seluruh tubuhnya, sehingga istrinya sendiri meninggalkan dia, dan istrinya menyuruh Ayub lebih baik mati saja dan kutukilah Tuhan, gitu ya. Dan Ayub menderita begitu luar biasa, dia kehilangan harta benda, ternak, dan juga anak-anaknya, istrinya meninggalkan dia, dan dia mengalami penyakit yang pada saat itu tidak kunjung sembuh. Ayub mengalami pergumulan. Mengapa? Tuhan yang saya kenal atau yang saya imani itu berbeda dengan Tuhan yang sekarang ini saya alami. Atau dengan kata lain, apa yang saya tahu tentang Tuhan itu tidak sama dengan apa yang saya alami bersama Tuhan saat ini. Yaitu dia mengenal Allah itu begitu kasih. Allah itu mengasihi manusia, mengasihi dirinya. Tetapi kenapa dia justru mengalami penderitaan yang begitu berturut-turut, bertubi-tubi, dan sepertinya tak kunjung ada solusinya. Itulah yang digumulkan oleh Ayub. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini kita mau belajar dari Ayub. Bagaimana Ayub mengalami pergumulan ini dan dia bertumbuh di dalam pengenalannya akan Tuhan.
Jadi pengenalan akan Tuhan yang secara konvensional, yang banyak diyakini orang pada zaman Ayub, yaitu kalau seseorang takut akan Tuhan, dia akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetapi kalau orang itu tidak taat kepada Tuhan, maka bukannya berkat, dia akan mengalami hukuman, penderitaan karena ketidaktaatannya itu. Ini yang biasanya dipercaya oleh orang pada zaman Ayub. Sehingga ada satu dalil atau prinsip, kalau seseorang diberkati, Ayub diberkati itu kan dia taat. Tetapi kalau dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, berarti ada sesuatu yang salah dengan Ayub. Sehingga 3 teman Ayub itu menuduh Ayub ada dosa, disuruh bertobat. Nah, itu yang menjadi pergumulan Ayub. Karena Ayub merasa bahwa dia tidak melakukan sesuatu hal yang dia layak mendapatkan hukuman penderitaan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita akan belajar apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang pengenalan akan Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan itu Alkitab berbicara ada 2 unsur, yaitu ketika seseorang mengenal Tuhan, yang pertama dia akan mengalami takut, gentar terhadap Tuhan, karena Tuhan adalah pencipta yang begitu luar biasa sehingga siapapun yang berhadapan dengan dia pasti akan jatuh tertelungkup. Dia akan mengalami hampir mati atau pingsan, atau dia akan mengalami ketakutan yang begitu rupa. Tetapi bedanya, kalau dengan Tuhan beda dengan setan. Misalnya kalau dalam berbagai literatur kita membaca, kalau ada setan manusia takut menjauh, begitu ya. Tetapi kalau dengan Tuhan ada hormat, takut, gentar, tapi juga takjub. Nah, ini ada 2 unsur ini. Ada sesuatu yang indah dari Tuhan, begitu takjub, begitu luar biasa pada diri Tuhan, sehingga kita tidak menjauh, tetapi kita ingin mendekat kepadanya. Ini 2 unsur yang kita baca tokoh-tokoh Alkitab yang disebut takut akan Tuhan itu adalah yang pertama hormat, takut, gentar akan dia, tetapi juga sekaligus takjub, karena Tuhan itu begitu indah dan begitu luar biasa, tetapi ada sisi misteriusnya, yaitu hal yang kita tidak dapat pahami tentang Tuhan karena dia begitu luar biasa indah, luar biasa menakjubkan, sehingga kita ingin mendekat kepada dia. Nah, 2 unsur inilah yang disebut takut akan Tuhan. Kalau dalam peristiwa sehari-hari, sesuatu yang begitu indah, menakjubkan itu pada pesta pernikahan ya. Salah satu contohnya adalah pesta pernikahan. Misalnya dalam adat Tionghoa itu banyak sekali warna merah dicirikan dengan warna yang penuh sukacita dan penuh kebahagiaan. Pada zaman dulu, mungkin zaman emak atau engkong kita, ya, orang yang menikah itu biasanya dijodohkan, ya. Jadi mereka itu tidak pernah bertemu satu dengan yang lain sebelum hari pernikahan mereka, yaitu mereka dijodohkan. Jadi mempelai pria dan mempelai wanita itu tidak kenal satu dengan yang lain karena mereka dijodohkan. Dan pengantin perempuan itu mengenakan pakaian sedemikian rupa, wajahnya itu ditutup dengan kain, ya. Jadi Bapak Saudara bisa lihat di dalam foto atau gambar ini, yaitu pengantin perempuannya mengenakan kain yang menutupi seluruh tubuhnya dan juga khususnya wajahnya. Jadi mempelai pria itu duduk di samping mempelai wanita itu dia merasa ada sesuatu yang misterius. Seperti apa ya calon istri saya ini? Karena saya belum pernah ketemu, belum tahu wajahnya seperti apa. Sehingga para yang hadir dalam jamuan pernikahan mereka itu asik makan, minum, berpesta, mereka ketawa-ketawa. Tetapi mempelai pria itu ada suatu perasaan misterius, yaitu seperti apa ya wajah calon istrinya ini yang ada di sebelahnya. Nah, menurut adat, pengantin pria boleh membuka cadar atau kain yang menutup wajah dari calon istrinya itu pada malam pengantin, ya. Jadi pada malam pengantin itulah baru pengantin pria itu boleh membuka penutupnya. Sehingga betapa gemetarnya kalau kita bayangkan ketika mempelai pria itu mau membuka cadar atau penutup wajah dari istrinya itu. Nah, begitu ia membuka, ada 2 kemungkinan, ya. Kemungkinan pertama, wah surprise ya, ternyata
sangat mengesankan, menakjubkan, istrinya begitu cantik. Atau kemungkinan kedua, oh ternyata tidak seperti yang dia harapkan, tapi sudah jadi istrinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengalaman seperti ini adalah pengalaman yang mentakjubkan, yaitu ketika mempelai pria membuka penutup kain dari istrinya itu, wah begitu indah, begitu cantik, begitu luar biasa sehingga dia mengaguminya. Dia melihatnya tidak bosan-bosan begitu ya. Maka di dalam kehidupan pernikahan mereka, mempelai pria atau suami itu tak bosan-bosannya mengagumi kecantikan atau wajah istrinya. Tetapi lama-kelamaan, bertahun-tahun kemudian mungkin kecantikan istrinya itu sudah menjadi hal yang biasa karena dilihat setiap hari. Nah, mulai saat itulah akan timbul perasaan, oh sudah biasa, sudah tidak misterius atau tidak ajaib atau tidak menakjubkan lagi. Nah, pengenalan akan Tuhan itu juga kita akan mengalami satu pertumbuhan dari level yang lama bertumbuh menjadi next level, level yang kemudian. Jadi mempercayai Tuhan itu adalah pribadi yang misterius, yang begitu menggentarkan, begitu ajaib, begitu menakjubkan, sehingga banyak hal yang kita tidak akan pahami secara tuntas tentang Tuhan. Walaupun Tuhan sudah memperkenalkan dirinya melalui Alkitab, apa yang diwahyukan, diperkenalkan dirinya kepada kita, tetapi tetap ada misteri, tetap ada sesuatu yang kita tidak pahami tentang Tuhan. Tetap ada sesuatu yang baru, melampaui yang lama. Nah, itulah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu akan ada selalu gentar, tetapi ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang menakjubkan, yang membuat kita akan selalu antusias dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jikalau tidak demikian, Bapak Ibu Saudara, maka iman kita akan stagnan, mandek. Kita tidak lagi kagum akan Tuhan, kita tidak lagi takjub akan Tuhan, sehingga Tuhan akan membuat satu hal untuk kita naik level di dalam pengenalan kita akan Dia. Nah, dalam peristiwa Ayub ini, Ayub telah mengenal Tuhan, tetapi melalui iman yang konvensional pada zamannya, yaitu siapa yang ingin taat kepada Tuhan, dia akan diberkati. Siapa yang tidak taat, dia dihukum. Nah, di sini Ayub diuji melalui penderitaan dan pergumulan yang dia alami. Iblis ingin menuntut bahwa untuk membuktikan bahwa kesalehan iman Ayub itu ada syaratnya, transaksional. Iblis mengatakan kepada Tuhan, terang aja Ayub itu saleh karena dia diberi kekayaan, kemakmuran, diberi kesehatan, dilindungi Tuhan, aman dia, tentu aja dia saleh. Coba kalau diambil semua, maka iblis mendakwa supaya Ayub mengalami penderitaan, diambil semua fasilitas-fasilitas yang diberikan Tuhan itu, lalu dibuktikan apakah Ayub tetap mengasihi Tuhan atau tidak. Nah, disinilah latar belakangnya. Jadi Ayub diuji apakah iman kesalehannya itu transaksional atau tulus. Apakah Ayub tetap mengasihi Tuhan meskipun dia menderita. Dan Ayub bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan jawablah aku, kenapa aku mengalami penderitaan-penderitaan seperti ini? Nah, dalam kitab Ayub kurang lebih 42 pasal atau 38 pasal yang pertama, 37 pasal yang pertama itu Tuhan tidak memberitahu ya. Tuhan diam. 3 sahabat Ayub dan termasuk yang keempat ya, bicara-bicara kepada Ayub begitu ya. Tetapi Tuhan hanya berbicara mulai pasal yang ke-38. Tuhan tidak memberitahu bahwa iblis itulah yang menuntut Ayub dicobai. Seandainya Tuhan bilang, Ayub, kamu sabar aja ya, meskipun menderita, karena ada iblis yang menuntut kamu dicobai. Tenang ya, kamu sabar aja, tahan aja. Tapi Tuhan tidak bilang begitu. Itu sulit sekali bagi Ayub. Malah Tuhan dalam pasal 38, Tuhan menunjukkan alam semesta dengan kebesarannya. Tuhan menunjukkan binatang-binatang yang ajaib. Binatang-binatang liar, misterius yang di luar kendali manusia seperti elang, kuda, singa, kambing hutan, ada disebut kuda Nil, tapi sebenarnya ini terjemahan bahasa Indonesia lebih tepat monster ya, karena dia adalah melebihi kuda Nil. Buaya itu sebenarnya adalah Leviathan. Jadi binatang-binatang sejaman dinosaurus dulu ya, behemoth, Leviathan dan lain-lain, yang begitu liar, begitu menakjubkan, tidak dapat dikendalikan oleh manusia.
Jadi Tuhan menunjukkan, Ayub, di manakah engkau ketika aku mencipta semuanya ini? Semuanya ini di luar kendali manusia, di luar kendali Ayub. Melalui pergumulan dan penderitaan itu, Ayub belajar bahwa Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh pemikiran manusia. Jadi Tuhan tidak dapat dikotakkan dalam dalil atau prinsip manusia. Tuhan melebihi, melampaui, dia adalah pencipta, sedangkan manusia adalah ciptaan. Sehingga manusia, kita semua, Ayub, harus terus merasa ajaib. Tuhan itu begitu misterius. Tuhan itu melampaui pengertian dan pemikiran kita, sehingga kita akan selalu mencari Dia. Ada sesuatu yang misteri yang selalu ingin kita nantikan dari Tuhan dibukakan kepada kita. Nah, itulah yang dikatakan oleh Tuhan dalam kitab Ayub ini. Jadi Tuhan ingin agar kita selalu takjub, kagum, hormat akan Dia, karena Tuhan itu tidak akan membosankan. Selalu ada yang baru, selalu ada yang menakjubkan dari Dia, yang patut kita pelajari. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui pergumulan yang Ayub hadapi, Ayub akhirnya sadar bahwa dia tidak dapat membatasi Tuhan dengan prinsip-prinsip yang lama. Tetapi dia mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Artinya ada suatu pengalaman yang baru bersama Tuhan yang melampaui pengalaman rohani yang lama. Disinilah Ayub bertumbuh di dalam pengenalannya akan Tuhan. Dan setelah Ayub mengalami pertumbuhan akan imannya kepada Tuhan, maka Tuhan mengembalikan semua yang diambil dari Ayub itu. Bahkan Tuhan memberkati lebih banyak dari yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi pergumulan, penderitaan, persoalan hidup yang mungkin di luar kemampuan kita memahami, mari kita belajar seperti Ayub. Tuhan hendak memperkenalkan dirinya lebih ajaib, lebih mentakjubkan, lebih luar biasa dari pengalaman-pengalaman yang kita alami yang lama bersama Tuhan. Tuhan ingin selalu kita takjub, mengalami Dia lebih heran lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami di tengah-tengah penderitaan, pergumulan kami. Di tengah-tengah dunia ini banyak hal yang tidak dapat kami mengerti. Tetapi ketika kami beriman kepada Tuhan, maka kami akan dibukakan pengertian-pengertian yang baru seperti Ayub. Sehingga kami akan beriman kepada Tuhan bukan dari apa kata orang, bukan dari apa pengalaman orang, tetapi apa yang kami alami bersama dengan Tuhan. Itulah yang membuat kami selalu takjub, selalu kagum, selalu hormat, dan selalu menantikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minta dengan kasih Lausa Hadi untuk menutup worship night malam hari ini dan doa berkat. Bapa di surga, kami bersama ingin bersyukur karena kami boleh bersekutu. Kami berterima kasih, kami boleh lagi disegarkan, boleh lagi dikuatkan, lagi boleh melihat Tuhan baik untuk kehidupan kami, meskipun ada jalan-jalan di hidup kami yang kadang tidak terselami dan sulit untuk bisa kami pahami. Bapa, kami berdoa kiranya terus Engkau boleh membawa dan menuntun kami untuk boleh hidup di dalam kesetiaan, hidup untuk menikmati anugerah Tuhan yang jauh lebih besar dari segala keterbatasan dan kekurangan kami. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau yang menolong dan memberkati kami. Semua kami yang ada di Zoom ini, Tuhan yang tahu akan apa yang menjadi Tuhan dan harapan kami. Kami akan mengakhiri persekutuan kami ini ya Tuhan. Kami mau mengarahkan hidup dan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus boleh menjadi bagian kita yang boleh terus membawa kita dikuatkan, menerima dan penuhi dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi untuk menghadapi berbagai macam persoalan, kesulitan di dalam kehidupan kita. Dengan sungguh kita diteguhkan untuk selalu percaya bahwa Tuhan baik untuk kehidupan kita masing-masing. Amin. Amin.